Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini khusus Bu Maya buat untuk mendampingi kalian belajar mempersiapkan asesmen tengah semester 2 materi matematika kelas 8. Nanti ada sekitar 15 soal yang harus kalian pelajari supaya nanti ASTS-nya kalian bisa dapat nilai maksimal. Di video kali ini Bu Maya tidak memberikan pembahasan di setiap soal, tapi nanti Bu Maya akan memberikan clue-clue gimana cara menyelesaikan soal tersebut. Kalian boleh pause video di setiap soal yang akan kalian kerjakan. Langsung kita akan mulai video ini dari materi apa saja yang dikeluarkan dalam ASTS semester 2 kali ini. Materi pertama adalah tentang hubungan sudut. Ini materi yang dua garis sejajar dipotong oleh garis yang lain ya. Nanti di situ ada pembahasan tentang sudut bertolak belakang, berpelurus, sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dan seterusnya. Nanti anak-anak silakan dibuka kembali materi-materi itu. Kemudian yang kedua adalah tentang sudut dalam dan sudut luar segi banyak. Dalam materi itu kalian diminta untuk menentukan salah satu unsur, bisa sudut dalam ataupun sudut luar segi banyak. Dan yang ketiga adalah tentang kesebangunan dan kongruensi. Nanti dalam bentuk soal bergambar, dan ada juga nanti soal yang bentuk soal cerita. Beberapa soal sudah diupdate ke soal yang terbaru, jadi kalian harus menyiapkan diri betul-betul pada materi ini. Kita akan langsung mulai ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini tentang penyiku atau komplement dari sebuah sudut. Ya, clue dari soal nomor 1 adalah penyiku. Penyiku itu apa? Mudahnya penyiku itu adalah pasangan dari sudut PQS. Supaya nanti dia kalau dijumlah tuh totalnya bisa menjadi 90 derajat. Nah, langkahnya apa Bu di soal nomor 1? Langkahnya tentu kalian harus mencari nilai X. Gimana caranya? Nah, dalam gambar ini diperlihatkan bahwa ini adalah sudut-sudut yang saling berpelurus. Ada 3. Yang sebelah kiri kalau ada simbol seperti ini artinya dia siku-siku atau 90 derajat. Jadi tinggal kalian jumlahkan, hasilnya adalah 180. 90 derajat ditambah 6x plus 4 ditambah 3x plus 5 sama dengan 180. Di sini kalian diminta untuk mencari nilai x terlebih dahulu. Setelah x-nya ketemu, kalian diminta mencari penyiku atau komplement. PQS itu sudutnya yang ini. Nah, siapa penyikunya? Penyikunya dari temannya supaya dia jadi 90 derajat, yaitu apa? Sudut SQR. Itu ya. Soal nomor 1. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Disajikan sebuah segitiga PQR nampak dalam layar, dan di setiap sudutnya diketahui sudut P 6x, sudut Q 2x plus 15, dan sudut R 45 derajat. Pertanyaannya adalah menentukan besar sudut PQR. Sudut PQR itu berarti yang ini. Nah, caranya gimana Bu? Sama, kita mencari nilai X terlebih dahulu. Ya, segitiga itu punya ciri sudut dalamnya kalau dijumlah totalnya 180. Jadi kalian jumlahkan aja semua P, Q, dan R. 6x ditambah 2x plus 15 ditambah 45 sama dengan 180. Kalau x-nya ketemu nanti kalian baru memasukkan ke sudut PQR. Ada yang nomor 2. Di nomor 3 kita akan lihat soalnya seperti apa. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, disajikan ada garis K dan garis L sejajar, kemudian ada beberapa sudut, ada 6 buah sudut. Jika diketahui garis K sejajar garis L, sudut 1 105 derajat, sudut 6 40 derajat, maka nilai dari sudut 3 adalah, nah di sini kalian diminta untuk menentukan hubungan beberapa sudut. Kalian bisa mengolah bagaimana cara menemukan sudut 3. Bisa mulai dari pasangan sudut mungkin dalam berseberangan dulu atau bertolak belakang dulu. Nah, ini adalah bagaimana cara kalian bisa mencari hubungan antara dua sudut ya. Nanti kalian bisa nyoba sendiri. Kemudian akan lanjut di soal nomor 4. Nah, nomor 4 disajikan sebuah gambar seperti ini. P dan T itu sejajar sehingga menghasilkan beberapa sudut nampak seperti gambar. Tentukan besar TSR. TSR itu berarti yang ini, TSR. Nah,
Oke, Bu Maya kan kasih clue-nya nih. Kalau mau cari TSR, kita bisa dengan mencari yang pertama ini dulu ya. Saya kasih tanda merah. Nah, sudut TOR. Kira-kira TOR itu punya hubungan dengan siapa? Dengan PQR. Apa hubungannya? Sehadap ya. Kalau sudah ketemu TOR, kita bisa mencari berikutnya adalah sudut sudut ROS ya, itu berpelurus dengan TOR. Kalau sudah ketemu, tinggal kalian bisa menggunakan konsep segitiga. Jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Maka nanti kalian bisa langsung ketemu sudut TSR-nya berapa. Mudah ya. Kita akan lanjut di soal nomor 5. Kita sekarang masuk di sudut dalam segi banyak. Nah, disajikan di sini ada segi 5. Segi 5 tidak beraturan ya, di mana beberapa sudutnya diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai A. Kalian harus ingat, ketika ada gambar segi banyak ditanya sudut dalam, kita harus tahu bagaimana cara mencari jumlah sudut dalam. Jumlah sudut dalam segi N. Segi N ada rumusnya. Apa rumusnya? N-2 dikali 180 derajat. Ini harus kalian hitung dulu. Segi 5 berarti dimasukkan di sini. 5 dikurangi 2 kali 180 derajat. Itu ya. Lalu kalian jumlahkan sudutnya, nanti ketemu yang pertama di bagian yang Bu Maya kasih warna merah. Kalau yang bagian merah sudah ketemu, A tinggal pakai konsep berpelurus, selesai. Oke, kita akan lanjut di soal nomor 6. Ini tentang sudut dalam juga sudut luar dalam sebuah segitiga ya. Diketahui segitiga ABC, ada sudut CA berarti 8x, kemudian sudut ACB-nya 80 dan sudut luar yang B adalah 5x. Yang ditanya adalah besar sudut ABC. ABC itu yang ini. Nah, berarti kita harus mengetahui nilai x terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kalian bisa menggunakan konsepsi ini. Sudut luar itu sama dengan jumlahan dari sudut dalam. Nah, yang Bu Maya kasih warna merah ini dengan 5x itu dia berpelurus, ya kan? Berarti yang di bagian dalam sini bisa Bu Maya tulis. Nah, dia berpelurus kan dijumlah sama dengan 180. Sudut ABC ditambah 5x sama dengan 180. Maka sudut ABC itu 180 dikurangi 5x. Nah, dari apa yang diketahui kita bisa pakai konsep sudut luar sama dengan jumlahan sudut dalam. 8x sama dengan 80 derajat ditambah ini yang berwarna merah ini 180 min 5x. Ya, nanti kalian bisa operasikan sendiri. Tadi ketemu hasilnya x, nanti tinggal dimasukkan ke 5x, ketemu deh nanti. Ya, mudah ya. Kita akan ke soal nomor 7. Berikutnya di nomor 7 diketahui ada sebuah bangun ABCDE, ini segi 5 yang tidak beraturan. Tentukan nilai X. Ini kembali ke konsepsi sudut dalam. Ya, nomor 7 ini konsepsi sudut dalam. Jadi sudut dalam segi 5 totalnya tadi ya udah ada kita bahas di soal sebelumnya, N-2 kali 180. Nah, nanti kalian bisa mencari ya N-2 kali 180. Kalian mencari jumlahan sudut ini itu sama dengan 180. Khusus yang sudut A nih, ini diketahui 72. Berarti kalian hitung dulu nih yang dalam sini. Ya, kalian hitung dulu yang bagian dalam itu berapa besarnya. Karena dia berpelurus. Berarti jawabannya 108. Jadi tinggal dijumlah saja. Kelima sudutnya dijumlah sama dengan hasil sudut dalamnya. Nanti ketemu nilai X-nya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 disajikan gambar seperti nampak pada layar ya. Ada 2 garis sejajar, kemudian ada bantuan garis busur derajat. Pertanyaannya tentukan nilai X ditambah Y. Di sini kalian diminta untuk membaca busur dengan baik. Setelah terbaca, kalian menentukan pasangan sudut yang punya hubungan, bisa sehadap, bertolak belakang, atau dalam berseberangan, dan seterusnya. Nah, membaca busur gimana, Bu? Membaca busur itu kalian cek kaki sudutnya dulu. Misalnya nih, yang sebelah kanan nih, ya kan? Kaki sudutnya kalian luruskan dulu dengan 0 derajat.
Kemudian dia berhenti di mana? Oh, berhenti di sini. Nah, bacanya berarti dia yang sudut kecil. Berapa? 60 derajat. Bukan yang 120, tetapi 60. Begitu juga yang di bagian sebelah kiri, kaki sudutnya yang ini nih. Kita urutkan dari yang 0 derajat, ya, dia berhentinya di sini. Kita baca sudut yang kecil, ya, mulai dari sudut yang 0. Berarti ini 120 derajat. Nah, kemudian menentukan X dan Y gimana? Mudah, kita tinggal pakai konsep sehadap. Sehadap, ya. 2X tambah 12 dia akan sehadap dengan 60 derajat, makanya dia sama. Oke. Kemudian kalau yang Y dia sehadap dengan 120 derajat. Setelah menentukan nilai X dan Y, tinggal kalian jumlah, nanti ketemu hasilnya. Oke, berikutnya di soal nomor 9. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam kesebangunan dan kongruensi nomor 9, ya. Perhatikan gambar berikut ini, tentukan panjang EF. Diketahui ABC dan DEF itu kongruen. Kongruen itu punya dua syarat. Satu, sudutnya sama besar. Yang kedua, sisinya juga sama panjang. Anggaplah dia itu kembar. Maka di sini ketika ketemu soal seperti ini, kita harus melengkapi sudut yang ada juga sisi yang ada, gitu ya. Kalian bisa melengkapi mulai dari segitiga ABC terlebih dahulu. Segitiga ABC yang belum nampak adalah sudut. Nah, di sini nggak ada ukurannya, Bu. Boleh kalian gunakan simbol aja, misalnya. Yang B, kalian pakai simbol alfa. Nggak apa-apa, boleh. Kemudian, sisinya sudah lengkap ya. Sekarang kita beralih ke segitiga DEF. Nanti cluenya kalian perhatikan di segitiga DEF ini yang belum lengkap adalah sudut F dan ketiga sisinya. Nah, ada satu ciri khas dari segitiga kongruen, bahwa sisi yang diapit dua sudut itu nanti akan sama panjang ya. Sudutnya sama, sisi yang diapit juga sama panjang. Itu ya. Jadi contoh 6 cm itu diapit oleh sudut silang dan bulat. Maka di DEF itu sudut D dan sudut E kan bulat dan silang. Ini berarti panjangnya 6 cm. Gitu. Udah ya. Next, kita lanjut ke nomor 10. Masih di kesebangunan dan kongruensi, ini tentang segitiga yang sebangun. Tentukan panjang CD ya. Nampak pada gambar ini ada dua segitiga sebetulnya, segitiga ADE dan segitiga ACB. Nah, kalau misal anak-anak belum begitu bisa untuk menentukan sisi atau sudut yang sama, kita bisa pisah gambarnya. Jadi segitiganya kalian pisah jadi dua. Yang harus diperhatikan betul adalah letak sudutnya. Kalau Bu Maya, saya menggambarnya itu harus sama posisi sudutnya supaya kalian mudah dalam menentukan sisi. Oke, kita akan menggambar dua segitiga, satu segitiga kecil, satu segitiga yang besar. Segitiga yang kecil nih, anggap sudut yang bulat ada di atas. Sudut A dia tentu di kiri, karena kalau berhimpit seperti ini artinya besarnya sama. Maka segitiga yang besar kita juga putar nih, yang sudut bulatnya tadi ada di sebelah kanan, kita tukar ke atas. Nah, gitu ya. Lalu kita beri nama, ini B, A-nya kan di kiri karena berhimpit, C-nya jadi di bawah. Kalau segitiga yang kecil, posisi dia masih tetap seperti ini. Kalau sudah seperti itu, kita lengkapi sisi yang ada. AD 21, AE 18, AC, kalian perhatikan AC. Nah, AC ini panjangnya 21 ditambah CD. Kemudian AB itu 18 ditambah 17. Berapa? 35 ya, 35. Betul, 35. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian tinggal menentukan sisi yang sebanding. Nah, dari sisi yang sebanding ini nanti kalian bisa menemukan berapa panjang CD. Oke, next di soal nomor 11. Ya, nampak pada layar ada sebuah lukisan astronot ditempel pada sebuah bingkai. Lukisan dan bingkai ini sebangun. Tentukan nilai X, luas lukisan, luas bagian bingkai tidak tertutup lukisan. Nah, ini soal SPD ya. Anak-anak ini soal SPD kelas 9. Caranya bagaimana, Bu? Sama seperti nomor 10 tadi. Kalau Bu Maya, kita pisah kedua gambarnya. Ini kan lukisan dan bingkai sama-sama berbentuk persegi panjang. Maka kita gambar keluar.
Boleh yang kecil dulu, boleh yang besar dulu. Misal, Bumaya nulis gambar dari bingkai. Ini bingkai nih ukurannya ditulis 42 cm, lebarnya 35. Kalau yang kecil, ini lukisan. Nah, untuk lukisan kalian cermati betul dalam gambar. Panjang di sini berapa nih? Kan panjang total 42. Ada sisa X sama X, berarti 42 dikurangi X dikurangi X, atau bisa ditulis 42 min 2X gitu ya. Lebarnya gimana Bu? Lebar totalnya 35 dikurangi 5, 30 dikurangi 5 lagi 25. Nah, nomor A, menentukan nilai X, maka kita bandingkan saja sisi yang bersesuaian. Panjang sama panjang, lebar sama lebar. 42 per 42 min 2X sama dengan 35 per 25. Bu, kalau misalnya saya gambar dari lukisan dulu, boleh nggak Bu? Boleh. Jadi yang persegi panjang kecil dulu, lalu persegi panjang yang besar, boleh. Kalau X-nya udah ketemu, maka ukuran lukisan sudah ketemu. B tinggal pakai rumus panjang kali lebar. Kalau yang C tinggal kita cari selisihnya aja. Luas lingkaran yang besar dikurangi luas, lingkaran persegi panjang. Saya ulangi, luas persegi panjang yang besar dikurangi luas persegi panjang yang kecil. Baik, selanjutnya di soal nomor 12. Ya, bangun yang nampak. Ini adalah trapesium. Bagi RS, kemudian ada garis XY. Nah, tentukan panjang XY. Untuk soal seperti ini kita harus menggunakan satu trik khusus ya, yaitu menambahkan garis bantu. Perhatikan di sini ada garis PS ya. Kita buat sebuah garis sejajar PS melalui R. Nih. Mohon maaf kalau tidak sejajar ya, agak miring dikit nggak apa-apa ya. Terus kita kasih nama, misalnya di sini A ya, titik potongnya ini B gitu ya. Nah, PBRS ini jajar ginjang, dia menjadi bangun jajar ginjang, artinya XA itu juga 6 cm, PB juga 6 cm. Sedangkan RA sejajar XS panjangnya sama ya, 3 cm. Kemudian AB dan XP juga sama, 5 cm gitu ya. Satu lagi, PQ 18 cm, PB 6, berarti BQ 12 cm. Nah, untuk mengetahui XY, maka kalian harus mencari AY terlebih dahulu, baru nanti ditambahkan dengan XA. Bagaimana mencari AY? Mencari AY pakai kesebangunan dua segitiga AYR dan BQR. Kalian bisa bandingkan sisinya. AY per BQ sama dengan AR per BR sama dengan YR per QR. Dari yang diketahui kalian tinggal masukkan apa yang diketahui. Dan nanti bisa ketemu AY-nya terlebih dahulu. Kalau sudah tinggal dijumlahkan seperti ini. Oke, udah ya, kita akan lanjut ke soal nomor 13. Nomor 13 ini berkaitan dengan kesebangunan dua segitiga, tapi ini soalnya unik ya. Ini ada teks panjangnya sebenarnya, tapi tidak Bumaya cantumkan saja ya. Saya ceritakan aja di sini. Jadi ada seseorang yang berada di seberang sungai. Seberangnya itu ada dua buah pohon, P dan Q. Kemudian dia membuat sebuah percobaan sederhana untuk menghitung panjang PG, yaitu dia meletakkan beberapa patok. Ada dari A, B, C, D, dan PG. Nah, patok-patok itu dia ukur, kemudian dia menggunakan konsep kesebangunan. Yang ditanya adalah jarak P dan Q. Ya, berarti kan biasanya kita mencari lebar sungai. Tapi sekarang kita mencari jarak dua pohon, ya. AB 4 meter, CE 3 meter, kemudian BC sama dengan 6 meter. Nah, Bumaya akan menggambar segitiga-segitiga mana yang bisa membantu kalian untuk mencari jawaban. Yang pertama, saya pakai merah ya. Kalian perhatikan segitiga nih. Ya, yang Bumaya kasih merah ini. Tuh. Nah, tuh. Segitiga yang saya kasih merah ini itu kesebangunan ya, sebangun ya. Ada segitiga BCE dan BQP. Hati-hati ya. Segitiga BCE ini nanti sebangun
sebangun ya, kayak gini aja ya. Sebangun dengan segitiga BQP, maka ada perbandingan sisinya. CE per PQ sama dengan BC per BQ sama dengan BE per BP. Yang kita butuhkan adalah PQ, maka minimal kita harus mengetahui semuanya. Nah, ketika dicek, ternyata salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mencari terlebih dahulu, yaitu nilai BQ. Ya, kita bisa mencari bantuan CQ. Dari BQ kita bisa mengetahui CQ. Nah, dari apa yang diketahui kita bisa mencari CQ. Nah, kemudian ternyata masih dibutuhkan satu jalan lagi ya. Jalan berikutnya yang bisa kita lakukan, saya menggambar kemudian berikutnya segitiga berwarna biru. Ya, warna biru. Tuh, nampak di sini ada dua segitiga juga yang sebangun. Bumaya tulis di luar, segitiga E, C, Q, dan segitiga A, B, Q, gitu ya. Dari situ kita bisa pakai bantuan untuk mencari CQ. Jadi CE banding AB sama dengan CQ dibanding BQ sama dengan QE banding AQ. Ya, di situ kalian bisa mencari CQ. Setelah CQ ketemu, dimasukkan ke persamaan yang dituju. Nanti bisa diketahui panjang PQ-nya. Ya kan? Dicermati lagi, nanti kalau misal ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nomor 14 masih tentang kesebangunan. Sebuah pohon berada di depan gedung. Pada saat yang sama, jarak bayangan pohon dan gedung itu berhimpit. Jika tinggi pohon 8 meter, tentukan tinggi gedung. Nah, ini udah ada ilustrasi gambarnya. Besok kalau tidak ada ilustrasi gambar, kalian harus mengilustrasikan sendiri. Tinggi gedung Bumaya misalkan sebagai X, kan? Nah, dari ilustrasi ini akan nampak ada kesebangunan dua segitiga. Oke, kita akan bandingkan sisi yang sebanding. 8 itu bandingnya X. Ya, tinggi pohon dengan tinggi gedung. Berarti bayangan pohon itu juga sebanding dengan bayangan gedung. Nanti kalian bisa lanjutkan sendiri. Kali silang nanti bisa ketemu nilai X-nya. Nomor 14 mudah. Kita akan ke soal terakhir, nomor 15. Di nomor 15 ini tentang kongruensi. Ya, jadi persegi panjang ABCD tersusun dari 8 persegi panjang yang kongruen. Jika keliling persegi panjang kecil adalah 36 cm, tentukan keliling ABCD. Ya, jadi persegi panjang ABCD itu disusun dari persegi panjang kecil yang Bumaya gambar keluar seperti ini. Diketahui kelilingnya 36. Keliling sama dengan 36. Nah, pertanyaannya adalah berapa ukuran persegi panjang kecil dan berapa ukuran persegi panjang yang besar, jadinya panjang dan lebarnya. Kita mulai dari persegi panjang yang kecil ya. Nampak dalam gambar, kita misalkan nih, lebarnya adalah L. Nah, panjangnya berapa? Kan bisa lihat dalam gambar. Saya ambil satu sampel yang saya kasih warna biru. Nah, ini adalah persegi panjang yang kongruen. Ternyata setelah diperhatikan, panjang dari persegi panjang tersebut ini itu setara dengan 5 lebar. Ini kan ada 5 bertumpuk ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang bertumpuk. Maka kita tulis di sini panjangnya sama dengan 5L. Itu ya. Oke. Nanti kita bisa dapat kesimpulan di sini nanti keliling 36 itu rumus keliling dulu ya, rumus keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 30. Nah, nanti dari sini kalian bisa ganti panjangnya kecil itu 5L sama dengan 36. Nah, nanti L-nya bisa ketemu. Oke, ada ya. Lanjut, kita kembali ke persegi panjang besar ABCD. Nah, persegi panjang besar ABCD AB kalau dilihat dari gambar ini terdiri dari
panjang, kemudian lebar, 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 itu ya. Panjangnya tadi setara dengan 5L. Ini lebarnya ada 3. Maka totalnya jadi berapa AB-nya? AB totalnya menjadi 8L. Itu ya, itu sebagai panjang. Nah, itu ya. Sedangkan BC selaku lebarnya ini segini ya, kayak panjang, persegi panjangnya kecil, berarti setara dengan apa? 5L. 5L ini sebagai lebar. Nah, yang ditanya adalah keliling. Oke, keliling ABCD itu sama ya, 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2 kali 8L tambah 5L. Kalau sudah seperti ini, nanti kan di awal kalian sudah mencari nilai L-nya berapa. Itu tinggal dimasukkan saja di keliling ABCD. Baik, ini nampaknya soal terakhir ya. Ke-15 soal tersebut kalian pelajari, kalian coba sendiri. Nanti kalau misal ada pertanyaan atau ada yang belum jelas atau mungkin ada beberapa hal yang perlu saya revisi, silakan boleh tulis di kolom komentar. Jadi semoga hasil kalian bisa maksimal. Oke, sekian video Bu Maya kali ini. Selamat belajar, semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Selamat menjalani ibadah puasa dan nanti semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.